Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alin nabi, amma ba'd. Yang saya hormati Al-Habib Idrus bin Yahya, Habib Hilmi, para habaib yang hadir, para alim ulama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya kurang pantas berbicara di sini, tapi karena amr talaban linadrah ala niyah husnudzanni antum sekalian insyaallah, saya teringat ucapan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Beliau pernah mengatakan, zayyinu majalisakum bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiasilah majlis-majlis kalian dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita hiasi majlis kita dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca Burdatul Madih, isinya hanya saja memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain yang kita baca hanya untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pujian-pujian yang orang-orang tulis seperti Al-Imam Al-Busiri, seperti Al-Habib Ali Al-Habsyi memiliki diwan qasidah-qasidahnya. Kemudian Al-Imam Al-Haddad, itu mereka bukan menjadikan Nabi menjadi orang yang mulia, tapi qasidah-qasidahnya menjadi mulia karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Sayyid Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki beliau menjelaskan, ana ma madahtu Muhammadan bi qasaidi walakin madahtu qasaidi bi Muhammadi. Aku tidak memuji, tidak menjadikan Nabi Muhammad mulia karena sebab qasidahku, tapi qasidahku menjadi mulia karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam maulidnya mengatakan, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Seorang yang berusaha untuk memuji Nabi Muhammad SAW, menulis bait-bait syairnya, berusaha semaksimal mungkin sampai hari kiamat pun tidak akan bisa selesai untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Idzallahu athna billadhi huwa ahluhu fama miqdaru ma tamdahuhul wara. Jika kalau sudah Allah yang memuji Nabi di dalam Al-Quran, maka apa nilainya pujian daripada manusia? Allah sendiri langsung yang memuji Nabi Muhammad dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan dalam qasidah Burdah ini ada beberapa bait yang luar biasa. Jadi dijelaskan Muhammadun, termasuk daripada bait dari Al-Imam Busiri. Muhammadun sayyidul kaunain. Nabi Muhammad adalah pemimpin kaunain. Kaunain ini adalah dunia dan akhirat. Watsaqalain, dan manusia dan juga jin. Pemimpin manusia dan juga pemimpin jin adalah Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk kekhususan Nabi Muhammad adalah diutus kepada para jin. Jadi tidak ada para nabi yang terdahulu yang diutus kepada para jin kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan termasuk keistimewaannya Nabi Muhammad SAW, kekhususannya Nabi Muhammad disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fatwa Al-Hadithiyah. Pernah Nabi SAW pernah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, likulli insanin syaitanun wa malak. Setiap manusia itu ada setannya, ada malaikatnya. Jadi kita kemanapun kita diikuti oleh dua makhluk, setan dan juga malaikat, kemanapun kita berada. Dan setiap daripada manusia itu malaikatnya jelas muslim, tapi setannya kafir, kecuali Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, setiap manusia itu memiliki setan dan juga jin, kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, loh begitu juga engkau wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, na'am, walakin a'ananillah alaihi hatta aslam fala ya'murani illa bi khair. Tapi setanku beda dari setan yang lain, kata Nabi Muhammad SAW. Setanku ini
Allah memberi pertolongan kepada aku supaya setan ini tadi itu setan yang mengikuti Nabi masuk Islam. Jadi setan yang masuk Islam cuma setan yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Ini termasuk kekhususan Nabi Muhammad SAW. Setannya Nabi adalah setan yang Islam, masuk Islam. Makanya kata Nabi, fala ya'murani illa bi khair. Setannya Nabi ini yang memerintahkan Nabi untuk kebaikan. Loh, ada setan yang memerintahkan kebaikan, ya cuma setannya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau setannya manusia biasa, tidak ada. Setannya manusia biasa ya kafir. Makanya juga dijelaskan di situ di fatwa hadithiyah. Dan terus bagaimana setannya Nabi Adam? Nah, ulama menjelaskan, Nabi Adam itu makan buah khuldi bukan karena setannya Nabi Adam, tapi setannya Siti Hawa. Ketika Nabi Adam tidak bisa digoda, akhirnya melalui jalur perempuan. Karena perempuan ini gampang digoda. Akhirnya sama setan digoda supaya apa? Supaya Siti Hawa mengatakan kepada Nabi Adam makan buah khuldi dan dibuat lupa sama Allah. Nabi Adam akhirnya makan buah khuldi. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian wal fariqaini min urbin wa min ajami, pemimpin dari kedua kelompok, dari Arab ataupun dari Ajam. Nabiyuna al-amirun nahi, nabi kita adalah nabi yang selalu memerintahkan kebaikan dan melarang daripada keburukan. Fala ahadun abarra fi qauli la minhu wala na'ami. Tidak ada seorang yang paling bisa dipercaya ucapannya, baik dalam ucapan la tidak ataupun dalam ucapan na'am iya, kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika Abu Sufyan sebelum masuk Islam, karena Abu Sufyan masuk Islamnya waktu pembebasan kota Mekah. Abu Sufyan pernah suatu ketika ditanya oleh seorang Yahudi. Karena Yahudi ini sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan kita kalau baca qasidah An-Nabi sallallahu alaihi itu di situ dijelaskan an-nasara wal majus aslamu baina yadih atau aslamu ala yadih. Kenapa kok di situ tidak disebutkan an-nasara wal yahud? Kenapa kok yang disebutkan an-nasara, Nasrani sama majusi? Majusi penyembah api. Kenapa? Aslamu ala yadih, yang masuk Islam di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok tidak disebutkan an-nasara wal yahud? Karena ternyata ulama sirah, ulama tarikh menjelaskan ternyata orang-orang Yahudi yang masuk Islam di zaman Nabi itu hanya belasan, hanya 11 atau pokoknya belasan. Makanya di situ disebutkan an-nasara wal majus, yang paling banyak masuk Islam ya dari Nasrani ataupun dari Majusi. Makanya Yahudi ini dari dulu memang sudah benci Nabi Muhammad SAW. Dan ini Yahudi tanya sama Abu Sufyan, Sifli Muhammad, sifati aku tentang Muhammad, bagaimana ucapannya, bagaimana tingkah lakunya. Katanya Abu Sufyan ini belum masuk Islam, tapi Abu Sufyan mengatakan, aku tidak pernah mengenal seseorang yang jujur dalam ucapannya melebihi dari Muhammad. Aku tidak pernah mengenal seseorang yang amanat melebihi daripada amanatnya Muhammad. Lalu Yahudi mengatakan, lah kalau yang kamu ucapkan adalah hal-hal yang baik, kenapa kamu belum bisa masuk Islam? Ternyata karena sebab masih ada kebencian. Makanya ketika kita mendapatkan hidayah ini alhamdulillah, kita masuk ada di sini, kita hadir ada di sini menghadiri majelis daripada Al-Habib Idrus bin Yahya, ini adalah hidayah yang patut kita syukuri. Insyaallah kita dikumpulkan kepada safnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dalam sabda Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan orang yang masuk Islam nanti dari umat Nabi Muhammad itu ada 120 shaf. Dan dari 120 shaf ini 80 shafnya umat manusia yang masuk Islam yang masuk ke surga itu ada 120 shaf. Dan dari 120 shaf ini dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, yang masuk surga hanya 120 shaf. Dan dari 120 shaf, 80 shaf itu dari umat Nabi Muhammad SAW. Paling banyak adalah shafnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi menjelaskan, dari 80 shaf tadi itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah sahabat Nabi, golongan yang kedua keluarganya Nabi, dan yang ketiga adalah pecintanya Nabi Muhammad, pecintanya sahabat Nabi, dan pencintanya ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita masuk dalam thuluthun yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa la